Halo, bersama dengan aku Andini Janti Samarati dari kelas B dengan NIM 2210411320013. Video kali ini diolah bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Sosial dan Sistem Politik di Indonesia. Selamat menyaksikan. Ada beberapa bagian dalam Kapita Selekta Sistem Sosial Indonesia, yaitu baik, sebelum kita merujuk ke dalam berbagai banyak sekali bagian-bagian dari Kapita Selekta Sistem Sosial di Indonesia, perlu kita ketahui bahwa Kapita Selekta Sistem Sosial di Indonesia merujuk pada praktik-praktik adat yang digunakan untuk mengambil keputusan secara konsensus yang disebut dengan musyawarah mufakat. Demokrasi konsensus. Demokrasi konsensus adalah sebuah bentuk demokrasi langsung yang sangat berbeda dengan demokrasi representatif. Para partisipan selalu terlibat dalam pengambilan keputusan harian melalui desentralisasi ilmu pengetahuan dan kekuasaan, sehingga pengambilan kontrol atas hidup sehari-hari menjadi sesuatu yang sangat mungkin. Berbeda dengan demokrasi yang mengandalkan aturan mayoritas, nilai-nilai yang dianut demokrasi konsensus membutuhkan keterlibatan setiap individu secara setara. Apabila ada satu saja orang yang tidak setuju dengan sebuah keputusan yang diambil, maka adalah tugas semuanya untuk menemukan solusi baru yang dapat diterima oleh semua orang. Kemudian yang kedua yaitu demokrasi konsensus sebagai sistem manajemen konflik. Demokrasi konsensus sebagai manajemen konflik adalah suatu pendekatan dalam demokrasi yang bertujuan untuk mengelola konflik dengan mencapai kesepakatan dan persetujuan bersama. Pendekatan ini mengakui bahwa konflik adalah suatu hal yang wajar dalam kehidupan sosial dan politik, tetapi penting untuk mengelola secara konstruktif. Dan yang ketiga yaitu ada elemen-elemen dalam demokrasi konsensus, di mana terdapat 3 elemen dalam demokrasi konsensus. Yang pertama ada kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama, yang dimana dalam bahasa Inggrisnya yaitu the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government. Dan yang kedua yaitu kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara, the basis of government. Dan yang ketiga, kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan, atau secara bahasa Inggrisnya yaitu the form of institution and procedure. Dari itu, kita juga harus mengetahui maksud dari kesepakatan yang pertama, yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama sangat menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme di suatu negara. Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak abstraksinya paling mungkin mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan. Kesepakatan yang kedua adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan atau konsensus kedua ini juga sangat prinsipil karena dalam setiap negara harus ada keyakinan bersama bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara haruslah didasarkan atas rule of the game yang ditentukan bersama. Kesepakatan yang terakhir yaitu berkenaan yang terbagi menjadi A, bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya. Kemudian yang B, hubungan-hubungan antar organ negara itu satu sama lain. Serta yang ke C, hubungan antara organ-organ negara itu dengan warga negara. Nah, dengan adanya kesepakatan itu, maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama berkenaan dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara berkonstitusi. Baik, yang terakhir yaitu demokrasi Pancasila sebagai demokrasi konsensus, yang dimana dalam demokrasi Pancasila sebagai demokrasi konsensus, semua pihak yang terlibat dalam konflik didorong untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, baik itu melalui dialog, negosiasi, dan kompromi.